Ketoprak Humor, Lesus adalah anggota tetap Samiaji, wadah yang menaungi grup ini. Hak dan kewajibannya ada di organisasi ini, serta kedudukannya cukup kuat. Sedangkan Topan pada dasarnya hanya pemain tamu, yang pada prinsipnya main boleh, tidak main pun tidak apa-apa. Tidak ada hak dan kewajibannya yang mengikat. Untuk saya pribadi, saya tidak akan datang kalau tidak dipanggil. Kalau kemarin saya terus terang menghadap ke Pak Timbul. Topan Sugianto diskors oleh Ketoprak Humor. Itulah kabar yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan oleh para penggemar Sri Mulat. Hari Senin lalu, kami jumpai kakak beradik Topan dan Lesus di depan mobil yang sangat dibanggakan Lesus. Bahwa saya dipercaya oleh Ya ampun, Gusti Allah. Lesus tidak mau nomor mobilnya yang terbaca namanya itu ditutup oleh Topan. Dan Lesus juga tidak mau Topan kakaknya diskors oleh Ketoprak Humor dengan alasan yang tidak jelas. Persoalannya saya kurang jelas. Kalau dikatakan, kalau saya baca, dikatakan tidak disiplin, tidak mungkin dong saya nggak disiplin, karena saya sebagai pendiri ya. Tentang nggak masuknya itu kan karena izin, tetap izin kita prosedur. Nah, ini saya kurang jelas masalahnya apa. Saya nggak tahu yang persis, kok Topan kok diberistirahatkan gitu. Ya ini yang menjadi masalah bagi saya gitu loh. Bukan berarti Topan kakak saya, itu tidak. Karena bagi saya Topan adalah pemain biasa gitu loh. Jadi persoalan apa ini? Namun bagi Timbul Suhadi, ketidakhadiran Topan di Ketoprak Humor dinilainya sudah melebihi batas. Bahkan Timbul menggunakan istilah mangkir. Seperti Pak Topan ya, Pak Topan itu juga sering mangkir. Tapi itu sebetulnya Pak Topan kan bukan anggota tetap ya. Jadi itu yang anggota tetap itu adalah Pak Lesus, karena Pak Lesus sebagai pendiri. Disinilah ketidakjelasan Lesus tadi mengemuka. Topan sendiri merasa dirinya tidak mangkir dari syuting Ketoprak Humor. Karena saya izin, dikatakan Lesus izin. Izin itu barangkali 2 bulan sebelumnya, bahkan 2 bulan lebih. Nah, bahkan izin saya itu 2 episode, 21 dan 22 waktu itu, schedule yang saya terima itu ada. Apakah izin tersebut diperbolehkan di Ketoprak Humor? Jadi kalau masalah iklan, masalah job di luar itu tidak ada masalah. Hanya kalau Samiaji itu syuting harus hadir, itu kalau tidak ada halangan. Itu pun kalau ada halangan juga bisa pamit. Jadi di sini tidak saklek. Tapi Topan kan sudah minta izin. Yang dikatakan saya tidak disiplin itu di bagian mana? Saya masih bingung ya Mas ya. Di lingkungan Ketoprak Humor, pekerjaan sampingan memang diperbolehkan. Justru dari sinilah penghasilan besar diperoleh. Tidak ada masalah. Itu rezeki, Mas. Di Ketoprak Humor, Lesus adalah anggota tetap Samiaji, wadah yang menaungi grup ini. Hak dan kewajibannya ada di organisasi ini, serta kedudukannya cukup kuat. Sedangkan Topan pada dasarnya hanya pemain tamu, yang pada prinsipnya main boleh, tidak main pun tidak apa-apa. Tidak ada hak dan kewajibannya yang mengikat. Untuk saya pribadi, saya tidak akan datang kalau tidak dipanggil. Kalau kemarin saya terus terang menghadap ke Pak Timbul. Ke Pak Timbul itu saya hanya sebatas saya sebagai anak, Pak Timbul sebagai bapak saya. Saya salah kepada bapak saya, tapi untuk Samiajinya, kok sampai sekarang saya belum terasa salah. Gitu loh, apa saya yang dablek, apa memang bagaimana peraturannya begitu. Nah itulah yang saya bukan menyesal, tapi ya biarin urusan mereka kok itu. Orang saya kalau main dibayar, kalau enggak ya enggak kok. Jadi kan nggak ada masalah ya, jelas kan? Jelas. Melok jelas dulu, tapi ya harus bagaimana ya. Sebetulnya istilah menskors Topan tidak tepat. Seperti dikatakan Timbul tadi, Topan bukan anggota tetap. Karena itu, ia bebas keluar masuk Ketoprak Humor sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak saja. Nah, kalau sanksi tidak ada, tidak ada kontrak. Cuma tergantung kepada pimpinan produksi atau sutradara. Kalau memang menyusahkan ya sudahlah, diistirahatkan dulu lah. Daripada ganggu jalannya cerita ya diistirahatkan dulu lah. Itu. Nanti kalau memang dia sudah mungkin sudah tidak ada pekerjaan atau tidak ada apa-apa, mungkin bisa diterima lagi. Atau nanti ya tergantung kepada ini, karena ini juga pendiri ini. Keputusan sudah dijatuhkan. Dengan surat resmi, Topan dinyatakan diskors. Apa isinya surat itu? Ternyata bunyi diskores dengan batas sampai dibutuhkan. Ada apa di balik ini semua?
Bagi Timbul dan kawan-kawan, Topan dinilai sudah sampai taraf mangkir. Tapi sebaliknya bagi Topan, ia diskors karena ada beberapa orang yang tidak suka kepadanya. Saya mengharap Pak Timbul itu kan hanya tuntutan orang-orang yang mungkin tidak senang dengan saya. Pak Timbul ditekan, mungkin begitu. Nah, di sini kalau mau main tekan-tekanan ya saya kasihan Pak Timbul, bapak saya. Sebagai pribadi, Topan sangat hormat kepada Timbul. Dan sebagai pemain, ia bagai meteor, cepat terkenal di ketoprak humor berpasangan dengan Lesus adiknya. Wah, kalau saya ya selama ini kan saya maaf kepada teman-teman ya, diidolakan ya. Saya duet Topan Lesus diidolakan. Nah, kalau ini harus diakui ya. Tapi kalau berlarut-larut, saya akan merasa pincang. Nah, dengan di sini saya dengan sendirinya saya kan pentas tertekan ya. Nah, ini saya harus punya langkah bagaimana selanjutnya ini, sampai kapan ini. Seperti tertera di surat, entah sampai kapan Topan diskors. Lesus tiba-tiba teringat masa lalu, saat Topan mulai main ketika ketoprak humor sedang tertatih-tatih di episode awal yang ditayangkan di RCTI. Datangnya Topan karena kepentok. Karena pendiri ketoprak Sami Aji itu kan orang-orang Sri Mulat. Waktu itu syuting bareng nggak ada pemain. Topan diundang. Atas ini Topan diundang sehingga bisa menutup. Akhirnya dipakai terus, maunya kan hanya semalam, dipakai terus sampai sekarang ini. Nah, ini harus ingat peristiwa itu sebenarnya, ya kan? Peristiwa itu, apapun yang terjadi Topan bisa nutup lah, waktu itu nggak ada pemain sama sekali. Artinya cuma saya Pak Timbul dengan siapa saja, orang-orang pendiri itu syuting Sri Mulat semua. Nah, ini kita harus ke sana gitu. Maksud Lesus, di saat ketoprak humor sudah sukses sekarang ini, ingatlah jasa Topan di masa lalu. Tapi sebaliknya, Topan juga harus berterima kasih kepada ketoprak humor yang telah memberinya kesempatan membangun kesuksesan hingga melewati senior-seniornya. Rezeki itu kan diatur oleh Tuhan. Walaupun saya jungkir balik kalau disuruh sodor-sodorkan. Kalau Tuhan itu memberi berkah ke saya kan nggak mungkin. Jadi ya saya minta maaf kalau ini memang saya melampaui batas teman-teman saya yang lama. Saya minta maaf, wong ini saya tidak sengaja. Nah, itu aja, saya digiring oleh keadaan, iya toh. Maksudnya, nasib telah membawanya menjadi Topan yang sukses sekarang ini. Namun bagi Timbul, yang penting di ketoprak humor adalah kekuatan tim. Kehilangan 1-2 orang pemain terkenal tidak menjadi masalah, asalkan sebagai sebuah tim masih solid. Jadi kalau ketoprak humor khususnya, itu tidak ada yang diistimewakan. Semua sama. Sebab begini, menurut saya sebagai pimpro yang di sini, itu tanpa adanya yang lain juga tidak berjalan. Nah, cuma kadangkala memang casting itu pas dengan karakter mereka sendiri sehingga mereka dianggap menjadi bintang. Tapi di sini nggak ada bintang, sama saja. Pembicaraan panjang ini kita lanjutkan lagi dengan berjongkok setelah capek berdiri dari tadi. Kameranya capek lah, aku ya capek kok. Seandainya Topan nanti betul-betul meninggalkan ketoprak humor, akan kemanakah dia? Job luar tetap duet. Kalau untuk di televisi ini kebetulan saya sudah dikontrak dengan PT Nitimapan ya untuk acara Toples Show. Ini sudah Topan Lesus Show itu ini sudah untuk saya sendiri berarti sudah kompensasi untuk ekonomi saya ya. Kemarin saya mengharapkan dari ketoprak humor, kalau saya memang tidak dipakai oleh ketoprak humor, saya juga bersyukur. Saya dimanfaatkan oleh PT Nitimapan itu tadi. Ketoprak humor kehilangan Topan. Apakah lantas akan pincang? Bagi Tarsan tidak. Melahirkan bintang-bintang lainnya, seperti halnya Topan sekarang menjadi terkenal juga karena ketoprak humor. Saya Tarsan ya. Dulu sudah punya nama di ketoprak ini, orang ya sudah hafal. Pak Timbul juga sudah hafal dengan Timbul. Tapi dengan muncul yang baru-baru ini kita alhamdulillah. Tapi saya percaya bahwa yang dikatakan seperti bintang tadi itu memang kalau menurut saya memang yang mengidolakan itu adalah penonton. Tapi saya yakin bahwa semuanya itu patah tumbuh hilang berganti. Artinya, Topan pergi dan akan muncul penggantinya. Anda penggemar ketoprak humor jangan khawatir. Dan untuk itu, Topan mohon permakluman Anda. Saya minta maaf sekali pada masyarakat. Khususnya kepada Sami Aji. Saya terima kasih, saya dibesarkan di ketoprak humor,
Tapi yang paling terima kasih saya di RCTI. Saya dibesarkan pula di RCTI. Pemirsa, Kamis ini kita memasuki hari ke-11 bulan puasa. Para artis juga berpuasa sembari mengenang masa kecil mereka ketika godaan lapar dan haus datang. Pemirsa, pemahaman puasa dalam kualitas tertentu berbeda antara orang dewasa dan anak-anak. Demikian pula dalam daya tahan. Itu sebabnya ada puasa hingga tengah hari. Itu pun kadang membuat anak tidak tahan godaan lapar. Namanya saja anak-anak, cenderung untuk mengikuti keinginannya seketika. Bila lapar atau haus datang, alangkah susah untuk menahannya. Kenangan puasa di masa kecil itu masih diingat dengan baik oleh Andi Maryam Matalata. Oh, kalau puasa cuman inget gini, kalau udah akhir-akhir